welcome back di Poci, podcastnya Anak Agency episode 6. Nah, di episode kali ini gue bakalan bahas sesuatu yang seru banget, yang lagi tren memang di 2025 ini, yang gatel banget buat dibahas, yaitu ada tren AI dan tren dari tools yang otomatis dan juga kreatif. Dan jadi muncul satu pertanyaan, kira-kira masih butuh strategi dari manusia atau cukup kasih prompt ke AI ya? Nah, di episode kali ini kita bakalan kumpas tuntas seputar AI bareng narasumber yang sudah berkecimpung di dunia digital agency yang sudah kenyang banget nih di dunia digital. Nah, ada kreatif strategis, langsung aja gue kenalin, ada Mas Agil. Halo. Nah, Mas, gue mau ngobrol-ngobrol soal AI nih, kan sekarang lagi tren banget. Sebelum bahas ke AI, gue mau nanya soal gimana rasanya perbedaan kerja di agency waktu lu pertama kali masuk agency sampai sekarang nih, yang udah kayaknya zamannya udah beda banget ya. Oke. Sejujurnya perubahan yang paling berasa itu ketika kerja di agensi dulu sama sekarang ini pace kerjanya kita sih yang sekarang. Karena sekarang itu kayak serba butuh cepet, apa-apa itu cepet. Mungkin dulu itu kita bisa berhari-hari lah brainstorming untuk cari ide, kita mau bikin apa sesuatu, kita perlu banget brainstorm sama rekan-rekan lah, sama tim gitu kan. Nah sekarang ini tuh terkadang ada brief masuk, tapi klien besok udah minta konsepnya kayak gimana. Jadi kan harus serba cepet gitu kan. Karena mungkin klien juga udah mulai berpikir, udah tahu juga lah melek teknologi juga, kayak udah tahu, oh ada AI yang bisa ngebantu lebih cepet, masa lu nggak bisa kan, seperti itu. Nah perubahan-perubahan itu sih yang paling berasa di sekarang. Kita jadi gimana ya, digital tuh emang ya harus siap sih sama perubahan-perubahan yang cepat gitu kan. Karena teknologi maju, otomatis kita juga harus terima harus gitu, adaptasinya harus cepat gitu kan. Berarti ada kolaborasi antara zaman dulu kayak gimana, zaman sekarang kita tinggal kolaborasi, adaptasinya kayak gimana, penerapan di klien-klien sama di project-project. Iya benar, cuman ya enaknya makin kesini, makin perkembangan teknologi makin maju, kita juga makin punya banyak tools-tools baru yang benar-benar ngebantu kita. Kita juga jadi bisa belajar hal-hal baru yang lebih dalam. Kita jadi lebih tahu ya kemajuan teknologi sekarang udah ya secanggih itu. Kita juga harus tetap adaptasi aja gitu. Betul. Nah ngomongin tools yang banyak nih, yang tadi lu sebutin toolsnya banyak, terus kliennya juga ada request kan tools sekarang banyak. Nah kira-kira tools apa sih yang paling sering lu pakai? Tools AI apa yang paling sering lu pakai saat ini? Kalau gue sering pakai udah pasti ChatGPT ya. Itu udah kayaknya semua orang juga udah pakai. Nggak cuman buat kerja kali ya. Bahkan sekarang udah pakai orang buat ya curhat juga bisa. Kayaknya Gen Z sekarang curhatnya pakai ChatGPT ya. Apa-apa sekarang kayak udah tanya ChatGPT aja lah, kayak lebih tahu gitu kan. Ya itu udah jadi tools andalan semua anak-anak agensi lah buat cari-cari ide, mulai dari copywriting, ngedraft konsep seperti apa, terus nyari angle-angle insight yang dari awal tuh udah ngebantu banget lah ChatGPT ini. Ya tapi selain ChatGPT sebenarnya kita juga udah harus belajar AI yang lain juga sih, harus kolaborasiin lah sama AI yang lain. Soalnya beberapa AI sekarang kan udah bermacam-macam ya, selain dari ChatGPT tuh udah bisa juga ngebuat gambar atau kita Midjourney untuk promptnya ke depannya kayak gitu juga bisa. Oke, menarik banget sih. Tadi juga kan gue sempat singgung sedikit soal kolaborasi nih antara manusia dan juga si robot ini atau si AI ini. Tapi menurut lo apa sih yang bikin si AI ini belum bisa gantiin peran manusia sebagai strategis, apalagi di digital agency ya, yang butuh kayak strategi sosial media, campaign, dan lain-lain. Ya, kalau menurut gue sih yang belum bisa gantiin dari peran strategis itu adalah chain of human complexity-nya. Dimana ya kita yang tahu itu si AI ini kan udah bisa nganalisis data, bisa kasih pattern, bahkan dia itu bisa banget ngasih rekomendasi buat kita. Tapi menurut gua AI itu belum ngerti tuh namanya nuansa emosi, budaya, konflik internal antar audiens gitu kan, atau sampai mungkin politik-politik kecil yang ada dari internal putusan brand itu sendiri gitu kan. Jadi ya strategis itu kan nggak cuman
nyari what work-nya itu kayak gimana, tapi juga kita harus ngerti why work-nya itu seperti apa. Bisa dalam konteks sosial, psikologis, atau bahkan kadang yang irasional gitu. Jadi bisa dibilang AI itu sih mungkin lebih paham sama logika ya, tapi dia itu nggak bisa baca banget intuisi manusia itu sendiri. Jadi nggak punya rasa atau nggak punya soul-nya gitu loh. Berarti feel humanity-nya masih agak bener, ini ya. Berarti kalau mungkin AI bisa kasih inspirasi, tapi yang ngasih perasaan, yang ngasih rasa di konten, di suatu video, di campaign, itu berarti si manusianya ada sentuhan dari humanity-nya secara real. Ya, bahkan kalau gue pernah lihat di Instagram tuh ada postingan orang coba ngetes nanya ke si AI, gimana kalau lu ketika sehari pertama jadi manusia gitu kan, kayak di sini dia nanya kan, kalau kamu bisa beraktivitas seperti manusia, apa yang pertama kamu rasakan gitu. Nah si AI-nya tuh jawab dia pengen nongkrong dan mengamati orang diam-diam gitu kan. Kenapa selama ini dia cuma bisa baca data, nggak pernah merasakan emosi nyata, tatapan mata tulus, dan obrolan ringan yang penuh makna kan gitu. Nah di situ kan disimpulkan kan AI ini dia nggak punya rasa, dia tuh ya cuman dari berbagai data, dia nggak punya nggak punya rasa untuk dia keluarkan seperti apa gitu kan, emosi dia tidak tahu seperti apa gitu kan. Oke, mungkin kalau bikin konten haru, konten lucu mungkin ada menyenangkannya, tapi kayaknya berasa mungkin masih kurang, atau misalkan dia mencoba, kita minta dia tap in konten yang tren sekarang. Ya mungkin dia akan membuat skrip, tapi skripnya itu tidak bisa lebih out of the box seperti orang-orang kita pikirkan gitu kan, yang kita bisa berikan gitu. Nah itu mungkin di situ ya sentuhan dari kita sendiri sebagai manusia itu perlu gitu, dalam nggak bisa mentah-mentah terima apa yang di AI kasih gitu kan. Oke, tapi kalau menurut lo kapan sih kita butuh pakai AI, dan kapan juga merasa AI ini kayak terlalu datar dan monoton? Kalau dari gua sih sebenarnya untuk pakai AI itu biasanya dipakai itu jadi starting point aja sih. Pas kita mau mulai cari ide atau mau mulai bikin deck pitch, misalnya kayak bikin mind map-nya kayak gimana, draft awalnya terus seperti apa, atau bisa jadi kayak ngumpulin referensi. Kita minta dia memberikan rekomendasi atau referensi dari kita minta ke AI itu sendiri. Tapi kalau dia udah masuk ke tahap big idea gitu kan, atau crafting tune untuk brandnya itu yang lebih unik, ya itu harus dari kita sendiri. Soalnya kalau dari AI itu mungkin akan memberikan kita sebuah ide aja sih, masukan aja yang harus kita lebih dalemin lagi. Soalnya yang dari AI itu biasanya cuma datar dan ya monoton aja gitu, dan nggak kayak ada kurang rasa gregetnya gitu kan. Atau karena kan kita yang udah tahu tuh insight-nya tuh seperti apa gitu kan, kita udah coba riset audiensnya seperti ini, behaviornya kayak gimana gitu kan. Nah dari situ kan kita jadi yang lebih tahu feel ya, oh iya si brand ini tuh lebih ke sini nih ngasih rasanya gitu. Nah disitulah yang perlu kita tekanin lagi, dalemin lagi. Jadi jangan sembarangan big idea besar dari kita minta AI ngasih big idea besar gitu kan. Tapi ternyata dia tidak begitu ada rasanya gitu, dia tidak sesuai dengan si audiens atau tidak relate gitu kan. Nah itu perlu dari kita juga gitu. Oke, tadi kan lu ada info kalau misalkan pakai AI itu biasanya buat cari ide campaign atau ide konten, copywriting, bantu copywriting gitu. Nah tapi pernah nggak sih lu cari insight pakai AI atau pakai ChatGPT? Pastinya jujur pasti pernah, dan juga ya cukup sering lah untuk gunain ChatGPT untuk cari insight gitu kan. Tapi yang cuman biasanya yang gue dapetin dari ChatGPT itu, dia itu perspektifnya itu buat jadi alternatif aja, alternatif perspektif lah dari si AI itu sendiri. Sisanya itu ya kita harus coba untuk ngulik sendiri, kita cari sendiri lagi, karena kan kita yang tahu soal si brandnya itu kebutuhannya seperti apa gitu kan. Kita yang udah coba dapetin briefnya klien itu butuhnya kayak gimana. Nah itu
yang bakalan kita jadi untuk kita kulik sendiri lebih dalam deh, gitu kan. Ya kayak tadi kita bahas tadi kan, terkadang insight dari ChatGPT itu tuh yang masih mentah aja gitu, nggak mendalam, nggak deep, masih cetek lah gitu kan. Jadi kita harus sesuaiin lagi, terkadang ya harus diulik lagi, kita bisa tanya-tanya ke teman gitu kan, ke rekan-rekan atau anak-anak Gen Z, misalnya kebutuhannya anak Gen Z gitu kan. Kita tanya insight menurut dia tuh kayak gimana gitu, itu jadi sebuah insight yang baru gitu. Jadi insight itu kan ya nggak bisa cuma dari ya kita nulis prompt aja dapat dari ChatGPT, ambil mentah-mentahnya aja gitu kan. Kita juga bisa harus lebih ngulik lagi lebih dalam. Berarti sebenarnya kan ChatGPT itu adalah merangkum apa yang ada di dunia maya ini, di dunia digital, terus dia kasih sesuai prompt yang ada. Cuman memang berarti insight yang dari ChatGPT adalah gambaran dari ya paling nggak garis besar umum lah. Lu udah dapat, nanti berarti bener nggak ya ChatGPT itu ngomongnya kayak gini. Gue cek ke manusianya langsung. Ya benar. Kita riset lagi gitu kan. Oke. Berarti si hasil insight dari si ChatGPT atau AI ini adalah gambaran. Jadi lu harus cross check lagi dari misal dari teman-teman atau dari memang yang mereka targeting yang lu cari insight-nya. Tapi yang menarik adalah perbedaan dari insight yang lu dapetin nih dari manusia sama perbedaan insight yang didapetin dari ChatGPT. Nah itu ada nggak sih perbedaannya, atau mana sih yang lebih nyambung ke target audience atau ke project yang misal lagi lu garap nih, yang deck yang lagi lu bikin gitu? Nah kalau itu insight manusia itu kan biasanya tuh lebih nyambung ya, karena bisa nyambungin banyak lapisan gitu, mulai dari behaviornya kayak gimana, tren sosial sekarang seperti apa, terus konteks psikologis audience itu juga kita bisa tahu, sampai ke sense of humor audience itu kayak gimana yang lagi jalan di sosial media saat ini. Nah, kalau insight dari AI itu kadang tuh lebih ke textbook aja gitu kan. Atau dia itu kebanyakan referensinya itu masih terlalu umum ya. Nah, makanya itu kita harus bisa buat lagi tuh, sesuaikan lagi kita ke target marketnya kita di Indonesia tuh kayak gimana. Terus human insight-nya juga udah yang paling bener deh kalau misalkan mau cari insight lah gitu kan. Dibandingin kita harus ngandelin si ChatGPT ini atau AI ini kan, karena ya kita yang bisa ngerasain juga, dan juga kita yang mungkin bisa terlihat lah dari sekitar kita gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang ChatGPT juga nggak tahu gitu kan, karena ya seperti gue bilang tadi, namanya juga AI buatan gitu kan, dia tidak bisa merasa gitu kan. Ya nggak cuma ChatGPT juga, tapi berarti AI dari tools lain juga masih butuh penerapan sense of humans-nya harus disentuh gitu biar nggak kelihatan kaku. Oke, nah kita kan tadi dari awal udah ngomongin kayak pengalaman lo di dunia agency dari dulu sampai sekarang, terus kayak adaptasinya, perkembangannya gimana, apalagi sekarang ada AI. Kira-kira menurut lo apa sih skill yang dibutuhin nih para pekerja di agency, anak-anak agency, biar skill mereka tuh nggak usang, biar nggak ketinggalan zaman lah. Untuk saat ini sih menurut gua dengan perkembangannya AI yang makin banyak dan bermacam-macam ya, kita itu udah harus mulai bisa punya skill namanya prompt engineering. Nah ini tuh karena prompt itu kan alat ya lah untuk memerintah si AI itu sendiri kan. Jadi kita tuh percuma kalau pakai AI tapi promptnya itu asal-asalan gitu kan. Nanti hasilnya itu kan pasti tidak akan sesuai dengan yang kita mau, atau benar-benar tidak terlalu mendalam juga, karena sebenarnya ketika prompt itu bagus atau prompt itu sesuai, pasti akan memberikan juga yang lebih mendalam juga, lebih relevan lah, terus lebih memuaskan kita juga gitu kan. Walaupun kita juga perlu ya itu tadi, kita harus belikan sentuhan dari kita sendiri itu, sentuhan rasa sendiri lah dari kita itu sendiri. Nah itu tuh jadi mungkin saat ini jadi salah satu skill yang perlu kita jalani. Nah terus yang kedua juga kita perlu namanya, selain dari prompt engineering itu, kita juga perlu critical thinking lah, yang dimana AI itu udah serba cepat apa-apa jadi ya lu minta apa juga berapa bisa detik dikasih lah gitu kan. Jadi ini critical thinking ini tuh jadi
jadi penyeimbang lah ketika kita menggunakan AI. Jadi kita nggak bisa tuh nerima mentah-mentah apa yang AI berikan. Kita juga harus lebih kritisi lagi data ataupun insight yang si AI berikan itu. Nah, kita juga harus benar-benar menganalisa masalah brandnya itu kayak gimana, yang dibutuhkan itu seperti apa. Itu tuh perlu banget kita butuhin dan kita tingkatin lagi sih. Karena saat dalam penggunaan AI itu kita juga harus bisa memilah kan data-data yang penting-penting tuh seperti apa, data yang perlu kita masukin tuh kayak gimana gitu. Nah itu critical thinking tuh juga penting lah dan relevan banget di era AI sekarang ini sih. Oke, berarti balik lagi ke yang sebelumnya ya, jawaban lu sebelumnya, si human ini harus tetap berperan mengawasi si AI ini, jangan lu ambil dari AI, masukin terus nggak disentuh apa-apa, walaupun menurut lo udah bagus, tapi kayak orang yang baca mungkin kayaknya enggak, masih kurang nih, masih perlu ada sentuhan humanity. Ya emang AI bikin kita kerjanya lebih cepat, tapi cepat itu bukan pasti akan menghasilkan yang baik gitu kan, atau yang sesuai gitu kan. Ya kita harus tetap adaptasi, kita ya kalau bisa AI itu bukan jadi andalan untuk lu dalam bekerja apa namanya, yang penting kerja cepet gitu kan, jadi udah pakai AI aja langsung jadi. Tapi kita juga harus tetap pakai pemikiran kita, soalnya gue baca-baca ada yang penelitian tuh ya ada penelitian katanya itu bakal ngurangin pekerjaan manusia sama mengurangi rasa kreativitas orang gitu kan. Nah itu padahal ya namanya kreativitas, namanya pemikiran kan kita yang merasakan gitu, kita yang tahu gitu kan. Nah itu juga ya jangan jadikan ya AI itu otaknya gitu, padahal AI itu kan dibikin sama orang juga gitu kan, sama orang, data-data yang dibikin dari si orang. Ya berarti kita harus bersyukur ya, otak kita berarti harusnya lebih pintar dari AI. Gitu berarti AI itu adalah sebagai perbantukan aja ya kan, bukan sebagai alat utama. Oh yaudah nih, gue mau nulis, yaudah lu tulisin. Jadi gitu. Cara berpikir lu ya udah malah ngikutin si AI ini. Aturannya kita yang coba berpikir dari si apa yang diberikan AI, kita dalemin lagi, pikirin lagi. Makanya ada si yang tadi lu bilang prompt engineer itu, jadi berarti kita bisa secara nggak langsung kayak ngakalin si AI biar ngasih apa yang kita mau gitu. Tapi pemikirannya jelas dari otak kita langsung gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong kayak kreativitas si manusia ini tetap dipakai dari AI dengan prompt. Gimana sih cara adaptasi agency, para pekerja di agensi sama perubahan teknologi? Berarti kan AI ini kan secara nggak langsung juga ada pengaruhnya ya, gitu. Simpel aja sih sebenarnya, yang pasti kita itu harus mau namanya belajar dan jangan takut nyoba. Pokoknya ketika ada update baru, entah itu tentang AI baru, tentang update AI-nya sekarang akan seperti apa gitu, nah itu kita harus coba deh, mending kulik lagi gimana cara pakainya, terus masalah outputnya nggak sesuai atau jelek itu belakangan gitu. Kayak misalkan sekarang lagi trennya yang VAO3 itu, video, yang bikin gitu video tapi kayak real. Ya dari AI itu belajar aja dulu, coba jangan takut malah wah nanti pekerjaan kita sebagai talent misalkan gitu keganti. Menurut gue tuh enggak sih, tetap ya namanya AI pasti dia akan ada salah satu celah yang kita bisa lihat perbedaannya gitu kan. Walaupun sebagus-bagusnya video itu akan jadinya seperti bener orang biasa, di mata manusia tuh pasti ada kelihatan ini mah AI kan gitu. Soalnya gue sendiri kalau ngeliat iklan-iklan yang udah mulai menggunakan AI itu kadang juga malah jadi kayak fokus itu, nih kok gambarnya bagus banget ya, tapi pas lihat ini mah AI orangnya gini, mulutnya dari gambar mulutnya pasti udah kelihatan gitu kan. Perbedaannya malah jelas lah gitu terkadang. Malah kalau kayak gitu orang-orang jadi nggak fokus ke message apa isi iklannya, tapi malah ke ini gambarnya terlalu bagus apa ini AI. Terus ketika dia nyadar ini mah AI, kita malah nyari celahnya, harusnya tuh nggak kayak gini, terus ada yang aneh kayak gitu, malah missing dari sebenarnya mau bikin konten yang bagus, malah dicari kesalahannya. Jadi pokoknya kita ya sekarang ini adaptasi aja sama perubahan teknologi yang udah benar makin maju, apa-apa serba cepet, penggunaan AI juga udah makin masif lah gitu kan, karena ya
ya kita nggak bisa nolak perkembangan zaman itu kan. Jadi ya harus terus belajar. Biasanya sih yang paling cepat adaptasi itu yang paling bakal relevan apa nantinya. Oke, nah tadi udah dikasih tips buat beradaptasi. Nah sekarang coba kasih gue satu kalimat untuk para pekerja kreatif atau para pekerja di agensi buat mereka yang masih takut kalau bakalan digantiin sama AI. Kayak tadi yang 2VO3, bakalan talent yang jadi ada penggantinya atau desainer atau apa, copywriting kayak content creator gitu. Atau buat lo sendiri deh. Satu kalimat ya, jadi yang penting itu adaptasi dan belajar terus. Karena yang paling cepat adaptasi itu udah pasti yang paling relevan nantinya. Oke deh, thank you Mas buat satu kalimat dan semua insight-insight, masukan dan cerita soal penggunaan AI ini. Nah, buat kalian jangan takut nih kata Mas Agil untuk beradaptasi sama AI karena si AI itu bisa bantu kita buat bikin ide konten atau ngasih ide konten, tapi jangan lupa tetap harus ada sentuhan humanity-nya biar kontennya tuh berasa feel-nya. Nah, thank you Mas sudah buat sharing-nya dan ngobrol-ngobrol. Nah, buat kalian nih yang mau request atau mau tanya-tanya soal services atau dunia digital atau di soal sosial media, boleh banget kalian tanya-tanya langsung di kolom komentar atau ke sosial medianya Art Digital buat tahu services apa aja yang dipunya sama Art Digital, atau mau tanya-tanya soal bikin konten ataupun produksi video dan lain-lain, bisa banget langsung aja ke sosial medianya Art Digital, ada di Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, dan juga kalian bisa kunjungin websitenya Art Digital untuk cek portfolionya dari Art Digital di www.artdigital.co.id. Bisa juga kalian request untuk pembahasan next episode di Poci, di kolom komentar atau di sosial medianya. Nah, gue Feby dan juga Mas Agil pamit. Thank you yang sudah nonton. Sampai jumpa di Poci episode selanjutnya. Bye-bye!